Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 penugasan mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang beranggotakan Jaro Atinabila, Hairunisa, Seiska Dwi Arimbi, dan Sevian Eza Nur Hidayat. Di sini kami akan membawakan materi tentang fonemik dan cara menentukan fonem. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna. Kajian fonemik ialah fonem. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental yang meliputi vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental yang meliputi tekanan, nada, durasi maupun jeda. Lalu pengertian fonemik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Verhaar. Menurut beliau, fonemik ialah bidang keahlian linguistik yang mengamati bunyi bahasa tertentu yang membedakan morfologi menurut fungsinya. Berbeda dengan pengertian menurut Harimurti Kridalaksana, fonemik merupakan penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem bahasa. Lalu menurut Widi, fonemik merupakan bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Selanjutnya ada kajian fonemik. Fonem dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Dalam hal ini, perlu adanya fonemisasi yang ditujukan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi itu bertujuan untuk menentukan struktur fonemis sebuah bahasa dan membuat ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Lalu untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonem, biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa, biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Sekurang-kurangnya ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonem, yakni premis yang pertama yaitu bunyi bahasa dipengaruhi lingkungannya. Premis yang kedua, bunyi bahasa itu simetris. Lalu yang ketiga, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Dan premis yang terakhir yaitu bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. A. Fonem. Kajian fonemik yakni bunyi bahasa yang membedakan makna. Jika dalam fonetik misalnya dipelajari bunyi U yang berbeda ucapannya seperti pada kata busur, buku, dan bakul, atau meneliti bunyi I seperti pada kata isi, indah, pasir, apakah membedakan makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut fonem. Jadi, fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu yang membedakan makna kata. B. Identifikasi fonem. Untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari bunyi itu pada sebuah kata yang menyandang bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan fonem, karena bunyi itu membedakan makna kedua tersebut. Bisa mengambil contoh kata-kata yang mirip, misalnya lupa dan rupa. C. Alofon. Realisasi fonem dalam pelaksanaan ujaran banyak mengalami perubahan. Fonem B misalnya pada kata baru dan abu diucapkan tetap sebagai B. Akan tetapi pada kata Sabtu, fonem B diucapkan sebagai P. Jadi realisasi fonem B dalam pelaksanaan ujaran bisa menjadi B dan P. Realisasi B dan P atas fonem B itu yang sering disebut dengan alofon. Fonem-fonem yang lain juga memiliki alofon. Misalnya fonem U pada kata buku diucapkan sebagai U. Akan tetapi pada kata subur, fonem U diucapkan sebagai O. Dengan demikian, fonem U memiliki alofon U dan O. D. Klasifikasi fonem. Jika klasifikasi bunyi secara fonetis kita memperoleh bunyi-bunyi vokoid, kontoid, dan semivokoid, maka untuk klasifikasi fonem kita memperoleh bunyi-bunyi atau fonem vokal, konsonan, dan semivokal. Ciri untuk vokal sama dengan ciri untuk vokoid. Misalnya kita mengenal vokoid depan I dan E, yang berdasarkan kriteria gerak lidah maju mundur. Untuk vokal kita juga bisa mengenal fonem vokal depan yaitu I dan E. Untuk konsonan, kriterianya sama dengan kriteria kontoid. Kita mengenal misalnya fonem bilabial BPM, labiodontal VFW, palatal JCNY, velar JKN,
Demikian seterusnya. Untuk semivokal kriteria sama dengan kriteria vokoid. Kita mengenal misalnya fonem W dan Y. Hasanah fonem. Yang dimaksud dengan hasanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang memiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Berapa hasanah fonem bahasa Indonesia? Dalam hal ini, ada yang menghitung sejumlah 24, yaitu 18 konsonan dan 6 vokal. Jika ditambah fonem X dan C, maka seluruh ada 26 dan diftong sejumlah 3 buah, yaitu I, AU, dan OI. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan fonem menurut Muslih. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Misalnya kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai pengaruh bunyi T. Kemudian yang kedua ada disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Misalnya kata sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur dan setelah diulang, S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur. Lalu yang ketiga ada modifikasi vokal. Adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Misalnya, kata toko dan koko, masing-masing diucapkan toko, koko. Sementara itu, kata tokoh dan kokoh diucapkan tokoh, kokoh. Yang keempat ada netralisasi. Netralisasi merupakan perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Misalnya dalam kata Sabtu dan Sabtu, atau lembab dan lembab. Kedua bunyi tersebut tidak membedakan makna. Di sini tampaknya fungsi pembeda makna itu menjadi fatal. Yang kelima ada zeroisasi atau kontraksi. Zeroisasi atau kontraksi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Misalnya kata tidak diganti dengan tak atau ndak, tidak ada diganti dengan tiada, dan kata bagaimana diganti dengan gimana. Ada beberapa gejala fonologi pada bahasa Indonesia. Yang pertama, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua, penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendakan kata. Yang ketiga, perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. 5. Analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Keraf pada tahun 1987 pada halaman 133. Selanjutnya yaitu yang keenam, fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, terdapat pula ciri suprasegmental lain, yakni intonasi dan ritme. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Tekanan yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Kemudian jeda atau sendi yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme adalah
Ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Pada tataran kata, tekanan, jangka, dan nada dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna. Namun, pelafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada akan terasa janggal. Selanjutnya ada grafem. Jika kita berbicara tentang fonem, kita akan berbicara tentang bunyi. Namun, jika kita berbicara tentang grafem, kita akan berbicara tentang huruf. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka, jika dibedah dari segi grafem, ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diujarkan acuan bendanya. Misalnya, dalam kata ladang mempunyai 6 grafem, yakni L, A, D, A, N, G. Namun, dari segi bunyinya, kata ladang tersebut hanya memiliki 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan eng. Setelah membahas materi fonemik, selanjutnya mari kita bahas cara menentukan fonem. Fonem yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut. Lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa. Misalnya dalam kata bahasa Indonesia, laba dan raba. Kedua kata itu mirip. Masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama memiliki bunyi L, A, B, A, dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, dan A. Jika dibandingkan kata laba dan kata raba tersebut, ternyata perbedaannya hanya pada sebuah bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Kesimpulannya bahwa bunyi L dan R adalah 2 bunyi fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Dari kedua buah kata yang mirip disebut kata-kata yang berkontras minimal atau minimal pair. Untuk membuktikan fonem atau bukan, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mencari pasangan minimalnya. Cara menentukan fonem menggunakan pasangan minimal karena fonem merupakan unsur bahasa yang belum memiliki arti, melainkan hanya mendukung arti atau mengandung arti dan membedakan arti. Pasangan minimal atau minimum pairs adalah pasangan bunyi-bunyi yang secara artikulatoris berdekatan di dalam lingkungan yang sama. Bunyi-bunyi yang daerah artikulasinya berdekatan biasanya merupakan bunyi-bunyi yang meragukan. Pasangan tersebut dinamakan suspicious pairs. Kendalanya, kadang-kadang pasangan minimal ini tidak memiliki jumlah bunyi yang persis sama. Misalnya, muda dengan mudah merupakan pasangan minimal sebab tiadanya bunyi H pada kata pertama dan adanya bunyi H pada kata kedua menyebabkan kedua kata itu berbeda makna. Jadi, bunyi H adalah sebuah fonem. Terdapat catatan pada materi atau cara membedakan ini, yaitu identitas sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja. Misalnya dalam bahasa Inggris, contoh fonem K dan G. Seperti pada pasangan minimal big dan big. Big dan big, bigger dengan bigger, got dengan get. Dalam bahasa Inggris, beban fungsional fonem L dengan R juga tampaknya tinggi. Sebab banyak pasangan minimal kita dapati seperti lawan dengan rawan, bala dengan bara,
para dengan pala, sangkal dengan sangkar, bantal dengan bantal. Sebaliknya, oposisi K barangkali hanya pada sakat dengan saat, jadi beban fungsionalnya rendah. Bunyi T dengan TH dalam bahasa Inggris bukan dua fonem yang berbeda, tetapi dua bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem T. Dalam bahasa Indonesia, fonem I tidak punya 4 buah alofon dalam contohnya, yaitu Cina, tarik, ingkar, kali. Berdasarkan hasil pengetesan dalam pasangan minimal, diperoleh jumlah fonem konsonan bahasa Indonesia sebanyak 23 konsonan. Adapun jumlah fonem vokal bahasa Indonesia sebanyak 6 vokal, yaitu I, E, U, O, A, dan E. Kemudian yang kedua, menggunakan atau memperhatikan distribusi. Ada beberapa distribusi. Yang pertama, distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan, juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Sifatnya tetap pada lingkungan tertentu. Contoh fonem P dalam bahasa Inggris ada 3. Pace yang bervariasi, space yang tidak bervariasi, map yang tidak diletupkan. Kemudian yang kedua, distribusi bebas. Distribusi bebas bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi O dan J. Adalah alofon dari fonem O. Maka pada kata obat dilafalkan obat. Orang dilafalkan ora. Dalam distribusi bebas ada operasi bunyi yang jelas merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ada pasangan minimal, tapi dalam pasangan lain ternyata hanya varian bebas seperti fonem O dan U. Buktinya pada kata kalung sama dengan kalong, lulus sama dengan lulus, telur sama dengan telur, lubang sama dengan lobang. Cara menentukan atau mengklasifikasi fonem yang lain dengan cara mengklasifikasikan bunyi pada fonetik, yakni memperhatikan unsur suprasegmental, yaitu ada bunyi vokal dan konsonan. Fonem segmental yaitu fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap ujaran. Kemudian fonem suprasegmental yaitu fonem yang berupa unsur-unsur suprasegmental atau fonem non-segmental. Jadi, pada fonemik ciri prosodi seperti tekanan, durasi atau ritme yaitu lamanya waktu, dan nada yang bersifat fungsional atau dapat membedakan makna. Cara ketiga yang dapat digunakan untuk membuktikan sebuah fonem adalah dengan memperhatikan kekhasan fonem. Kekhasan fonem sama dengan banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan fonem yang dimiliki oleh bahasa lain. Contoh, jumlah fonem dalam bahasa Inggris ada 24 buah, yang terdiri dari 6 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. Ada juga yang menghitung 28 fonem dengan menambah 4 fonem asing. Ada juga yang menghitung 31 fonem dengan tambahan 3 buah fonem diftong. Kemudian cara yang keempat untuk membuktikan suatu fonem adalah dengan memperhatikan perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungan atau pada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya. Sedangkan melalui sudut pandang lain, cara menentukan fonem antara lain 1. Pasangan minimal dan beban fungsional. Suatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dari kata yang lain dapat disebut sebuah fonem. Bisa diketahui dengan cara mencari dan membandingkannya dengan pasangan minimal. Pasangan minimal sendiri adalah seperangkat kata yang sama, kecuali dalam hal satu bunyi saja.
Yang kedua yaitu dengan penafsiran ekafonem dan penafsiran dwifonem. Analisis secara fonetis ke dalam fonem tertentu dapat kita hadapi kesulitan khusus. Misalnya, apakah harus kita tafsirkan bunyi bridge pada kata bahasa Inggris sebagai satu fonem yaitu fonem afrikat atau dua fonem yaitu masing-masing fonem letupan dan frikatif. Kedua macam penafsiran dalam fonologi masing-masing disebut dengan penafsiran ekafonem atau monophonematic interpretation dan penafsiran dwifonem atau biphonematic interpretation. 3. Dengan memperhatikan variasi alotonemis. Alofon yaitu salah satu wujud konkret mengucapkan sesuatu fonem bahwa di antara alofon-alofon dari satu fonem kita tidak bisa mengucapkan salah satu semaunya. Yang mana di antara alofon yang harus dipakai tergantung dari bunyi apa yang berdekatan pada fonem. Jadi alofon yang mana dipilih ditentukan oleh lingkungan atau environment alofon tersebut. Variasi alofonemis termasuk fonologi karena menyangkut kemungkinan konkret terwujudnya pengucapan dari sesuatu fonem. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu poin keempat, ada kaidah fonotaktik. Fonotaktik ialah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Kaidah fonotaktik merupakan kaidah-kaidah yang mengatur urutan atau hubungan antara fonem-fonem suatu bahasa. Fonotaktik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjejeran fonem dalam kata. Contohnya, kata pertandingan memiliki 12 fonem. Jejeran fonem dari kata tersebut adalah P, E, R, T, A, N, D, I, N, G, A, N yang dibaca pertandingan. Deretan fonem tak meliputi deretan vokal, deretan konsonan, dan deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Premis-premis hipotesis kerja. 1. Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Kelompok-kelompoknya and, and, dan lain-lain. Hampir tidak ada kelompok MG, MK, NP, NB, NT, ND. 2. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Dalam bahasa Indonesia, terdapat sepasang hambat P, T, C, K, B, D, J, G, dan nasal M, N, N, Eng. Perlu diketahui bahwa ada juga sistem fonem bahasa yang tidak seluruhnya simetris. Dan jika hal semacam itu terdapat, biasanya ada pula keterangan mengapa terjadi kesimetrisan demikian itu. Di samping kedua premis itu, ada lagi dua pernyataan umum yang dipakai sebagai hipotesis kerja, yaitu 1. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi atau fonem-fonem yang berbeda. Kedua, bunyi-bunyi yang mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan fonem yang sama. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Sampai jumpa di tugas yang selanjutnya.